Halo anak-anak kelas 1 dan 2, apa kabarnya di hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah sampai kepada minggu terakhir sekolah. Di hari Senin ini, Ibu Monik diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Tapi sebelum Ibu Monik menceritakan firman Tuhan, Ibu Monik akan berdoa dulu. Anak-anak silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan membantu kami dan memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan menolong kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu masuk kepada cerita firman Tuhan, Ibu mau menanyakan beberapa hal. Nah, ini ada gambar kado berwarna merah. Bu Monik mau tanya nih sama anak-anak, gimana perasaan anak-anak saat anak-anak mendapat kado dari orang tua, dari guru, atau dari teman? Apa perasaan kamu? Pastinya kamu sukacita ya, karena akhirnya kamu bisa mendapatkan hadiah yang kamu mau. Nah, yang kedua ada gambar sepeda. Bagaimana perasaan kamu saat kamu dapat sepeda? Yang sudah bisa naik sepeda pasti happy ya. Yang belum bisa naik happy juga karena akhirnya bisa belajar naik sepeda. Nah, anak-anak, saat kita mendapatkan hal yang kita mau atau saat kita mendapat hadiah, kita pasti merasa sukacita. Sekarang Ibu Monik mau tanya sama kamu, kalau kamu dapat hal yang tidak kamu suka, kalau kamu harus melakukan sesuatu yang kamu tidak mau, gimana perasaan kamu? Oke, Ibu Monik akan tampilkan 2 kalimat. Oke, Ibu Monik kliknya kecepatan. Jadi tadi Ibu Monik sebenarnya sedang menampilkan kalimat new normal dan COVID-19. Dari bulan Maret sampai bulan Juni sekarang, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kamu tidak bisa ke sekolah, kalau ke mall juga tidak bisa lama sampai jam 10 malam lagi. Tempat umum sekarang jam 8 sudah tutup. Kalau kamu mau keluar rumah harus pakai masker. Bagaimana perasaan kamu selama masa ini berjalan? Kamu happy atau kamu sedih? Atau ada yang bilang, ibu saya happy tapi saya juga sedih gitu ya. Pasti banyak perasaan yang muncul. Nah, siang ini, pagi ini, anak-anak mau diingatkan tentang satu firman Tuhan yang sangat baik yang ditulis oleh seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat, kepada orang-orang yang tinggal di kota Tesalonika. Jadi Tesalonika itu adalah nama kota ya nak. Nah, Rasul Paulus ini punya kesempatan untuk menceritakan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tinggal di kota Tesalonika. Nah, kota Tesalonika ini nak adalah kota yang sangat ramai. Kota Tesalonika ini ada di pinggir laut. Jadi ini adalah kota yang punya pelabuhan yang besar. Banyak orang datang, banyak kapal yang singgah, sehingga kota ini tuh isinya orang-orang yang kaya dan isinya itu orang-orang yang berbeda-beda kepercayaan. Ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang percayanya kepada patung-patung, ada yang sembahnya dewa-dewa, banyak. Sehingga orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya menderita. Coba kamu hidupnya menderita, senang atau tidak? Kamu dipukul sama orang, dianiaya, orang-orang tidak mau berteman dengan kamu karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana perasaanmu? Pada saat itu orang-orang sangat menderita dan mereka sangat sedih. Tapi anak-anak, ada beberapa pesan
yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang pada saat itu, dan pesan itu yang mau kita pelajari untuk diri kita sekarang. Ibu Monik tampilkan ya. Nah, ini kurang lebih kota Tesalonika pada saat itu ramainya seperti ini. Jadi kota yang ramai, kota yang besar. Tapi ini kota pada zaman ini ya, Ibu Monik tidak dapat gambar yang pada zaman dahulu. Tapi kurang lebih kalau kamu bisa bayangkan, oh kota Tesalonika itu ada di pinggir pantai, adalah kota pelabuhan, adalah kota yang ramai. Ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menderita. Sehingga Bapak Rasul Paulus ini tulis surat kepada orang-orang, mau mengingatkan, mau mengajak, mau kasih tahu sama orang-orang, hai orang-orang Tesalonika, kamu tidak usah bersedih terus. Tidak usah. Karena di dalam penderitaan kamu, Tuhan Yesus itu memberikan sukacita. Ibu Monik akan bahas satu-satu dari ayat 16, 17, dan 18 yang ada di Alkitab yang sudah kamu baca. Oke. Di ayat yang ke-16 di situ ada kalimat bersukacitalah senantiasa. Bersukacita, bergembira, happy all the time. Senantiasa. Rejoice evermore kalau versi Alkitab bahasa Inggris. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya terus. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu sukacita terus. Itu yang mau Rasul Paulus kasih tahu kepada orang-orang pada zaman itu. Kepada orang-orang yang menderita. Ini Ibu Monik sengaja pakai foto Ibu Monik dan keluarga. Ya, karena Ibu Monik mau kasih tahu sama anak-anak. Kita harus bersukacita senantiasa. Walaupun sekarang kita tidak bebas keluar rumah, anak-anak belum bisa ke sekolah, tapi anak-anak ingat, di rumah ada keluarga. Ada papa mama, ada kakak, ada adik. Kalian bisa bermain bersama, bisa bersukacita bersama, bisa berbagi bersama, mungkin ada oma, opa juga di rumah. Ya, jadi bersukacita itu kalau zaman dulu orang-orang menderita karena percaya kepada Tuhan Yesus, kalau zaman sekarang kita harus terus bersukacita di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Walaupun ada virus COVID-19, kita tetap harus bersukacita. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang kedua, 17, tetaplah berdoa. Rasul Paulus mau bilang, hai orang-orang Tesalonika, kamu boleh bersukacita, boleh bergembira. Tapi ingat, sukacitamu, rasa gembiramu ada karena kamu tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa. Doa adalah waktu di mana kamu bisa bicara dengan Tuhan. Kamu bisa sampaikan apa yang kamu mau. Dan di saat kamu berdoa, kamu akan merasa sukacita. Kamu akan merasa penuh dengan kegembiraan. Lalu yang ketiga, yang kita mau pelajari sama. Mengucap syukur. Give thanks to the Lord. Mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini dibilang apa, Nak? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kamu masih sehat, mengucap syukur. Kamu masih bisa makan, mengucap syukur. Kamu masih bisa belanja ke pasar walaupun harus pakai masker, mengucap syukur. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Oke? Jadi Ibu Monik tahu perasaan kamu. Kamu mau naik kelas 2, tapi kamu tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Perasaan kamu sedih. Sama Ibu Monik, Ibu Meira, Ibu N, Ibu Wasti, Ibu Karen, Ibu Reta, Ibu Esther.
semua juga merasa hal yang sama. Kami semua juga merasa sedih, tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Tapi pada saat ini kita mau diajak untuk sama-sama bersyukur dalam segala hal. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa berpelukan, tidak bisa bersalaman secara langsung, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena masih ada Zoom, karena masih ada YouTube, karena masih ada kelas dojo, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Jadi kamu harus ingat nak, dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan Yesus itu sangat baik sama kita. Memelihara hidup kita, menjaga kita. Nah, anak-anak juga bisa bersyukur melalui pujian. Ya, yang di rumah menyanyikan puji-pujian atau mungkin ada video dari sekolah minggu memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan itu bisa lewat lagu, bisa lewat doa, bisa lewat tindakan hidup kita, lewat perkataan yang kita ucapkan. Ya, itu juga bisa. Dan yang terakhir, poin terakhir yang Ibu Monik mau beritahu adalah poin terakhir yang mau Ibu Monik sampaikan adalah ini nah. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Jadi walaupun saat ini kita sedang berjuang menghadapi virus corona, kita harus percaya bahwa di dalam segala hal, bahkan dalam situasi ini pun Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Ya, Ibu Monik mau anak-anak terus bersukacita. Ingat tadi 3 hal. 1, bersukacitalah senantiasa, bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur dalam segala hal. Ibu Monik percaya anak-anak bisa melakukan itu. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau belajar, baik itu anak-anak, ibu guru maupun orang tua. Kami mau belajar untuk terus bersukacita dalam Tuhan Yesus, untuk terus berdoa kepadamu Bapa, dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa untuk semua kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kalian bersama dengan orang tua dan keluarga di rumah. God bless you.